Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah wallahu a'lam bimradih bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin wala fakhun wahidun asyadu ala syaitan min alafi abidin wa likulli syai'in imad wa imadu hadzadaddin al-fikh. Al-hadits. Pertama-tama berilah kita panjatan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat pada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam pada Nabi dan kepada para keluarganya dan kepada seluruh para sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat il masyariq wal magharib wa min yamin ila simaleha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Terkhusus lasiman wa khususon, semoga Allah menghadirin rahmat dan salam kepada seluruh jamaah ribat manmul hikmah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita bertauhid, marilah kita bertawakal, dan marilah kita selalu mengingat Allah. Jangan sampai sedetik pun jantung kita berdetak, kita lupa atau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak baca sholawat, dan jangan putus untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ini adalah inti, ini adalah isi daripada agama kita, yaitu al-Islam. Yang mana agama kita itu adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ketinggian agama kita, ayo kita tinggikan. Kesempurnaan agama kita, ayo kita sempurnakan dengan pengamalan yang sesungguhnya. Jangan kita mengaku Islam adalah sempurna, Islam adalah agama yang tinggi, tapi hanya untuk diucapkan, hanya untuk dipropagandakan, tapi tidak diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau hanya untuk seperti itu, sangat ironis. Untuk apa kita pintar? Untuk apa kita berwawasan? Kalau tidak dipakai, tidak digunakan, tidak diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan arahan ajaran Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa bedanya kita dengan iblis? Kalau seperti itu, kalau kita benar-benar berkiblat memakai kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidup kita akan tentram, aman, nyaman, damai, saling memuliakan, saling menghormati, damai, aman, tentram, hidup kita akan nyaman, insya Allah. Karena Islam adalah satu agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara sedikit tentang polemik nasab, yang mana Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesis. Menurut tesis beliau adalah
kaum Ba'lawi, para habaib adalah putus, bukan duriah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini tesis adalah menggemparkan. Ini penelusuran adalah sangat mengguncang dunia, sehingga tidak sedikit para ulama, para santri, para ustaz yang kebingungan, sehingga rakyat Nusantara ini terpecah, gontok-gontokan, saling serang, saling menjelekan, saling menghina, saling berdebat, dan lain sebagainya. Ini fenomena adalah sangat menyedihkan. Seharusnya tidak akan terjadi seperti ini. Kenapa? Karena Kiai Imaduddin Usman meneliti dan mengeluarkan tesis yang akhirnya memutuskan bahwa kaum Ba'lawi itu adalah putus, tidak nyambung ke Rasulullah. Kita sebenarnya tanggapi lagi dengan tesis, atau tanggapi lagi dengan jawaban yang ilmiah. Kiai Imaduddin Usman mengemukakan kitab. Kita tutup lagi dengan kitab. Kiai Imaduddin teriak dengan teriakan yang begitu memekik. Berani nggak tesis ini dibantah dengan apapun cara? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Begitu kan? Ya. Kenapa kita tidak datangi dia? Kita baik-baik saja. Jadi kalau istilahnya api dikasih bensin, ya itu tambah besar. Tapi kalau dikasih air, insya Allah padam. Nah, seharusnya begitu Kiai Imad dengan keyakinan yang mantap bahwa memutuskan nasab Ba'lawi, seharusnya Ba'lawi dengan sepenuh hati niat islah. Ya, kaum Ba'lawi pinter-pinter, kaum Ba'lawi hebat-hebat, kaum Ba'lawi berani-berani. Masa tidak bisa mengamankan, mendamaikan, menyamankan Kiai Imaduddin? Al-Fakir percaya, Al-Fakir yakin bisa. Kalau memang para Habib ini menghendaki ke arah itu, bisa sebenarnya. Tapi karena dijawabnya dengan kata-kata yang tidak seimbang. Kata-kata apa? Ya, kata-kata Imaduddin Dajjal lah. Kata-kata tesis iblis lah. Kata-kata Ustadz Berunengtet lah. Berbagai macam. Jadi satu tesis, satu penelitian yang ilmiah, tapi dijawab dengan kata-kata preman, dengan kata-kata tidak ilmiah, dengan kata-kata kebencian. Ya akhirnya tentu karena Imaduddin Usman Al-Mukarram ini adalah penjelasannya sebegitu jelas dan gamblang berdasarkan ilmiah, kitab nasab dan kitab sejarah, juga didukung oleh ahli genetika. Ya tentu orang banyak yang mendukung ke Kiai Imad. Apalagi dengan adanya hinaan, serangan, cercaan, hinaan. Ya tentu karena Nusantara itu adalah orangnya
pecinta. Jadi kalau ada orang yang dihina, dicerca, diserang itu otomatis banyak-banyak yang mendukung seperti itu. Apalagi jalan Kiai Haji Ma'ruf Usman itu jalannya benar-benar jelas maksudnya. Karena beliau bilang seperti begini, saya tidak ada niat untuk mempermalukan atau untuk membuka aib, tidak. Saya meneliti hanyalah ingin berkata, memberitahu, mengatakan kepada mereka bahwa kamu itu nih keturunannya bukan keturunan Nabi, bukan. Ini putus di Ubed. Kamu ini bukan keturunan Nabi. Tapi tetap, kalaupun kamu bukan keturunan Nabi, tapi tetap kita adalah saudara. Tetap saudara. Dan bukankah Nabi kita telah bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin? Tidak ada keutamaan. Mau Arab, mau Ajam, tetap aja sama. Mau kulit kita putih, mau kulit kita merah, mau kulit kita hitam, tidak ada masalah. Tetap kita saudara. Islam itu adalah saudara. Islam itu adalah seperti satu bangunan. Kita sesama kita bersatu. Kenapa kita harus saling berbantah-bantahan, saling serang menyerang, bahkan sampai keluar kata-kata yang kotor? Hanyalah kita merebutkan tentang keturunan saja. Coba lihat kita keturunan para wali songo. Nggak ada keturunan wali songo misalkan ceramah ke kampung, mengalir di tubuhku adalah wali songo, mengalir di tubuhku adalah darah wali songo. Nggak ada. Biasa ngaji biasa. Kalau ceramah-ceramah biasa tapi tetap terhormat. Syekh Nawawi Tanara Banten, apa ada embel-embel mengaku apa? Kan enggak, tapi kan dikenal dunia. Kitabnya diaji di mana-mana. Dan Nabi pun mengatakan seperti itu. Tidak ada keutamaan Arab ataupun luar Arab, hitam ataupun merah ataupun putih, kulit kita tidak menjadi masalah, kita tetap sama. Kenapa kita harus sebegitu keras dan sebegitu bencinya kita dengan orang yang tentang hanya hal masalah nasab seperti itu saja? Sebenarnya kemuliaan kita bukan dari nasab. Kemuliaan kita adalah dari ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah itu orang yang bertakwa. Ya, tapi walaupun bagaimana, ya kalau kita memang kepada keturunan Nabi harus kita menghormati. Keturunan Nabi harus kita menghormati. Yang asli keturunan Nabi, bukan palsu. Kita harus menghormati. Tapi tidak perlu untuk dibanggakan. Apalagi sampai kita bicara begini, saya telah meminum darah Rasul. Dia mengaku meminum darah Rasul, tapi diajak TSDA enggak mau, pan udah minum darah Rasul. Ini sebenarnya tidak usah terjadi sebenarnya seperti ini. Kenapa? Ya, Nabi kita sudah bersabda, tidak ada keutamaan Ajam ataupun Arab, putih, hitam, merah, kulit kita itu tidak ada persamaan. Itu ada teokratif. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita berbangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk kita saling bersatu, saling mengenal, saling menyayangi, saling memuliakan di antara kita. Bukan untuk berbantah-bantahan, bukan untuk bergagah-gagahan, bukan.
Kenapa kita terjebak, terperosok ke jurang seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jawablah Kiai Imaduddin Usman dengan jawaban yang indah, dengan jawaban yang sadar, dengan jawaban yang penuh kemuliaan. Karena memuliakan kita kepada orang lain justru itu adalah memuliakan diri kita sendiri, dan menghinakan kepada orang lain pada hakikatnya adalah menghinakan kepada kita diri sendiri. Artinya apa? Karena kalau kita menghinakan orang lain, pasti orang lain akan membalas kehinaan kepada kita. Kita mencerca, mengejek kepada orang lain, itu pun tetap akan kembali ke kita juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kiai Imaduddin Usman menyatakan dengan berapi-api, dengan penuh semangat, penuh keyakinan, berdasarkan referensi kitab-kitab yang beliau bawa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Terus abad ke-9 Abi Bakar Ali Asyakron menyatakan 4, yaitu nama Ubed. Buktikan dengan kitab sejarah ataupun kitab nasab, ataupun dengan musyawarah baik-baik, tidak akan terjadi kemelut seperti ini. Karena umat Islam, khususnya Indonesia ini, khususnya di Nusantara ini, dan memang janji Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang punya ilmu. Dan orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Apapun keturunan, apapun nasab darah kita, asal kita punya ilmu dan kita bertakwa kepada Allah, tetap kita akan dicintai umat. Tetap kita akan selalu dikelilingi umat. Tapi walaupun kita mengaku darah apapun kita, tapi kalau kelakuan kita tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Allah, tetap kita akan dijauhi umat, dan kita akan dipersekusi, atau kita tetap akan dihinakan oleh umat itu sendiri. Jadi intinya apa? Intinya tetap perbaiki tingkah laku, akhlak, ucap kita menurut yang dianjurkan, yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikuti itu. Insya Allah pasti umat akan mengelilingi, mencintai apapun nasab darah keturunan kita. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, ayo kita damai. Ayo kita berhenti. Ayo kita cabut kata-kata kita yang sudah keluar, yang tidak pantas kita keluarkan. Kata-kata kita yang menyakiti, yang menyinggung perasaan orang lain, ayo kita tarik lagi. Kita sesama kita adalah saudara. Kita di dunia ini adalah hanya sebentar. Jangan sampai kita nanti berhadapan dengan Allah dan Rasulnya kita punya malu. Jangan kita mati-matian membela kehidupan dunia sehingga kita melupakan kehidupan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkat kedudukan kita, kehebatan kita, itu adalah hanya sementara. Setelah datang ajal menjemput kita, dan nanti kita berhadapan dengan Allah, nanti kita ketemu Rasulullah, apa yang kita mau katakan di hadapan
baginda Nabi. Dan apa yang kita ucapkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ayo kita belum terlambat. Ayo kita rukun lagi, kita bersatu lagi. Ayo kita saling memaafkan di antara kita. Kita semua adalah saudara. Ini adalah tugas kita semua. NKRI harga mati. Ayo kita jaga NKRI ini. NKRI yang didirikan oleh sesepuh kita, Mama Khalil Bangkalan Madura, Mama Yai As'ad Syamsul Arifin, dan Mbah Hasyim Asy'ari, dan ashab-ashabnya. Para pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Berapa ribu yang gugur untuk memerdekakan negara ini dari penjajah-penjajah. Ini adalah tugas kita untuk menjaga, mengamankan negara kita ini. Jangan sampai negara kita ini yang kita bela, kita perjuangkan dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta dan sebagainya, jangan sampai tercampakkan, dimiliki, dipegang oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, persatuan, kesatuan, kebersatuan, ayo kita galang, kita wujudkan. Dengan bersatunya kita pasti kuat. Dengan kekuatan pasti kita akan menang. Ya, sebenarnya Al-Fakir tidak usah bicara begini sebenarnya. Tapi ya, mudah-mudahan pembicaraan Al-Fakir ini walaupun akan ditolak oleh orang-orang tertentu, tapi insya Allah ada yang masuk ke hati sanubari orang-orang yang menginginkan kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bicarakan. Semoga pembicaraan Al-Fakir ini menjadikan satu wasilah untuk turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.